Aduh. Harga. Gue paling susah kalau ngomongin harga tuh kayak gimana? Gue demen nih kalau ngomongin harga. Gitu ya. Jadi lebih streamline gitu ya, udara Buset, tuh. iya. Streamline cuy. Kurang tahu yang ini. Kalau ini udah Cindo nih. Oh, udah Cindo. Udah produksi lokal. Wah. Mobil apa? Cherry Omoda 5. Lu bawa apaan, Mas? MG. MG ya? MG. Jadi memang ini spesial banget karena sekarang tuh segmen SUV compact Compact lagi, ya, lagi naik daun rame banget di banget. Indonesia. Dan kita nggak bakal ngebahas yang Jepang-Jepangan karena itu mungkin udah banyak dan Betul. ya mainstream ya. Mainstream, Yang betul. paling bikin penasaran tuh justru yang di luar-luarnya nih. Kayak ini dua mobil ini sebenarnya ini kental darah Cina-nya nih. Ya Dan kan? lagi happening juga ya dua mobil ini ya. Yoi, sama-sama juga di tahun 2023 nih kalau nggak salah. Dua-duanya. Nah, kita mau ngapain? Komparasi dong. Komparasi ya. Heeh. Udah ada Ini yang sama kan modelnya? Model sama, speknya Speknya sama. Iya 11-12 lah ya. mirip-mirip, betul. Mirip-mirip semuanya. Dari spek, fitur, harga, dan lain-lain lah ini bakal kita bahas berdua Satu nih ya. persatu ya. Karena kalau sendirian pasti gue gempor, makanya gue ajak Brian sekarang. Nah, untuk tahu lanjut seperti apa videonya, tonton terus. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Oke, kita pertama bahas desainnya dulu. Si Cherry Omoda 5 ini desainnya futuristis banget, tapi dia juga mengedepankan kesan elegan. Bisa dilihat ya, lampunya bener-bener futuristis, grillnya juga berbeda dari mobil-mobil pada umumnya, dan ada aksen-aksen yang bikin elegan tuh kayak dia ada chrome, terus ada aksen-aksen diamond di bagian grillnya, dan kesan sporty juga sedikit dikasih sama Cherry, ada di bagian bawahnya dia warnanya merah. Nah kalau si MG kan gimana ya, terlalu kayak bapak-bapak nggak sih? Sekarang gimana lu, Mas? Nah, kalau MG ini sebenarnya lebih mature gitu ya, untuk dari segi desain secara keseluruhan ya cocok untuk Bapak Brian tadi gitu. Kalau buat gue ini kayaknya agak kurang. Tapi bukan berarti ini nggak keren. Lo bisa lihat tampangnya tuh beringas gitu ya. Beda kalau misalnya kayak si Omoda yang memang dia beneran kayak mobil alien. Ini tuh beneran beringas banget dari desain lampunya, terus grillnya yang seperti ini, di bagian bumpernya nanti semua tuh kayak mencoba untuk mengintimidasi orang-orang di jalanan gitu. Makanya gue suka banget, apalagi dia juga punya desain yang compact ya. Dari depan baik Omoda maupun MG menurut gue ini sama-sama punya apa ya, karakternya tersendiri dan ciri khasnya gitu. Ya gitu ya? Gitu nggak? Gitu nggak, Bri? Coba lanjut, Bri. Nah, buat di bagian sampingnya Cherry Omoda 5 ini banyak banget yang bisa dibahas. Dari mulai kaki-kakinya dia pakai ban 215/55 ring 18 dan peleknya tuh dual tone. Dual tone-nya berani banget, warnanya hitam sama merah. Terus ke samping, spionnya juga dual tone, hitam merah. Di sini ada sedikit aksen chrome di gagang pintunya. Terus di bagian side skirt sini, dia berani banget warnanya hitam sama merah juga. Di belakang bannya sama 215/55 dengan pelek yang dual tone, dan di samping ini lampu belakangnya nyambung sampai ke bagian kiri, dari kanan ke kiri, dan dia bentuknya lebih landai. Dan sini ada sedikit spoiler dan warnanya juga dual tone. Jadi banyak banget warna-warna berani yang anak muda banget, beda banget ya sama si MG. Nah, namanya juga mobil bawa bapak ya kan, dia pasti lebih klimis. Ini bannya sebenarnya sama, ukurannya 18 inci, 235/50 ya. Tapi kok ini lebih bersih gitu ya. Kalau anak muda tuh kayak jorok banget begitu tuh. Belum disemir. Tapi untuk peleknya oke, gue akuin lah kalau ini memang lebih konvensional, lebih mainstream gitu ya, dual tone kayak gini doang. Nah, terus kalau di sana oke lah, ada warna-warna merah-merahnya kayak gitu. Di sini sama, ini seleranya bawa bapak. Jadi ini ada list chrome di sini, ini juga bagiannya di sini chrome, di bagian sini juga chrome. Yang menegaskan kalau ini sebenarnya memang sebuah compact SUV yang sporty tapi juga elegan. Nah, kemudian bagian belakang, gue teringat nih gini, sebenarnya sebelum ke belakang banget, ini karakter siluet dari sini ke sini itu gue kayak ini tuh kayak sebuah Mercy gitu. Tadi juga si Brian ngomong, ini kalau emblemnya dihilangin semua, dihitamin dan lain-lain, orang juga mungkin bakal pangling ini MG atau Mercy. Tapi ya inilah MG ya. Ini ada logonya di sini, terus ini ada tulisan HS-nya, dan
iSmart ini salah satu teknologi yang dikedepankan lagi-lagi di brand Cina itu beneran dia mengedepankan sebuah teknologi. Sementara untuk desain lampunya menurut gue ini biasa aja. Tadi dia lebih kalem, lebih mature ya gitu ya. High mount stop lamp, ini ada lupa mulu gue ini garis-garisnya apa, defogger. Terus wipernya. Nah, dari awal gue nge-review mobil Mercy kan jadinya, MG, itu nggak pernah lupa, ini emblem ini selalu ada. Asal British atau bahasa Inggrisnya Brit Dynamic. Yoi. Terus di sini, ini knalpotnya beneran nih. Jadi, nah namanya anak-anak muda ya kan, yang penting dia di sosmed ya apa, keren gitu. Tapi semuanya palsu. Sementara ini beneran knalpot, dan sini juga knalpot. Karena ini sama-sama mesin turbo. Dan diffusernya menurut gua standar, tapi ya udahlah. Secara keseluruhan, bagian belakangnya ya cukup aman untuk sebuah compact SUV. Oke, sekarang di interiornya Chery Omoda 5, dia kayak di depannya, kayak di eksteriornya futuristis banget, bisa dilihat ya. Dia punya panel speedometer sama entertainment unit itu langsung nyatu seperti ini. Nah, ini banyak banget informasi yang ditampilin ya, standar juga nih, ada speedometer, tachometer, terus ini ada media dan ada bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Dan di sini banyak banget yang futuristis, kayak di konsol tengah ini bisa dilihat untuk pengoperasian transmisinya dia udah model yang begini. Jadi nggak harus narik-narik kayak yang sebelah tuh, kayak konvensional banget gitu, jadul. Terus di sini ada banyak banget beberapa fitur, nih ada parking brake juga yang model tarik ya, tarik dan release. Terus ada auto hold, ini mode berkendara, ada eco dan sport yang nggak ada normalnya. Tapi terus di sini ada lampu hazard, ini juga nggak tahu kenapa lampu hazard di sini, mungkin biar lebih cepet kali ya responnya, jadi begitu itu langsung ada bahaya langsung pencet di sini. Ini ada tombol buat matiin infotainment unit dan ngatur volumenya, juga ada futuristis banget ya, modelnya diputer-puter dan dipencet. Terus ini ada tombol home buat di infotainment unitnya, dan ini ada apa nih, AVM ya? Oh, kamera. Ini ada buat kameranya nih, jadi buat ngatur kameranya, nah langsung kelihatan tuh 360. Gile, ini canggih banget sih. Dan ini bisa diatur kita mau pakai kamera yang mana, yang depan doang atau yang belakang doang. Dan bisa yang 3D buat ngeliat kondisi mobil secara langsung sekitarnya ya kan, sampai ada orang-orangnya juga kelihatan di sana. Dan di bawah infotainment unit ini ada 2 ventilasi AC, dan di bawahnya itu ada pengaturan AC-nya, dan ini semuanya touchscreen, jadi nggak usah pakai tombol-tombol pencet-pencet lagi, tinggal disentuh-sentuh aja. Cuma kalau ada anak-anak mungkin jadi buat mainan ya. Dan di bawahnya sini ada wireless charging, jadi ini bisa naruh HP di sini, dan ini gede banget tempat wireless chargingnya, tinggal taruh aja dan bisa langsung ngecas. Di belakang sini ada cup holder 2 standar ya, terus ini juga tempat penyimpanan lagi di belakang sini standar juga, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian kolong konsol tengahnya. Jadi banyak banget tempat penyimpanannya. Sementara buat setir, dia setirnya sporty banget. Jadi belakangnya udah flat bottom begini. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang sebelah kanan buat di infotainment unitnya. Jadi pengemudi tuh nggak harus mencet-mencet ke sini karena kan ngedistract pandangan ya. Jadi ini buat kontrol entah lagunya mau di next atau volumenya mau dikecilin, mau cari mode-mode lain, ngangkat telepon ada di sebelah kanan. Sementara yang sebelah kiri itu ada beberapa fitur mobilnya, seperti ini ada cruise control, lane keeping assist, gitu-gitu lah ya, banyak. Dan dia ya gitu doang, nggak ada pedal shift, dan ini kontrolnya masih standar ya, buat lampu sen yang kanan, yang kiri itu buat wiper. Udah sih itu aja. Oh iya, di atas ini ada sunroof. Cuma ini tombolnya di sini tuh ada 2 kanan kiri buat maju mundur biasa yang sebelah kiri, tapi yang kanan tuh nggak fungsi. Nggak tahu kenapa ini dibikin kayak gini, harusnya kan dibikin jadi 1 tombol aja, jadi lebih praktis gitu. Oke, kita lanjut lagi ke NG. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya nih. Jadi ini tuh gue suka lah, walaupun memang secara layout dan lain-lain ini lebih cenderung konvensional, tapi memang sesuai dengan konsepnya gitu. Kalau ini tuh mobil yang sporty, ini standar ya, hampir semua mobil sekarang udah pakai floating kayak gini. Tapi kayak misalnya kisi-kisi AC-nya nih, dia beneran kayak
apa tuh mesin jetnya pesawat gitu ya. Bulat-bulat ini di operasi ini juga gampang. Cukup oke lah menurut gua, atraktif. Ini ya yang empuk banyak apa ya? Apa sih namanya ini? Banyak tekstur yang beda lah. Ini plastik, ini empuk kulit, dan ini ada kayak titik-titik kayak gitu. Jahitannya juga ini lumayan. Terus tadi kalau misalnya kalian bisa lihat di Cherry itu dia beneran futuristis gitu ya, dari konsol tengahnya dan bagian sininya juga semua layar-layar. Ini enggak, ini terpisah. Di sini terpisah, ini terpisah. Ini 10 inci kalau misalnya ini 8 atau berapa gitu ya, gue lupa. Tapi coba browsing ya jadi. Nah, tuas transmisinya ini lebih konvensional, tapi memang lebih enak gitu. Kalau misalnya dari ergonomisnya lebih enak karena lebih sporty ketimbang MG yang menurut gua apaan tuh kayak gitu ya, agak nggak apa ya, gitu lah, kayak bukan mobil gitu, kayak lagi naik pesawat. Terus di sekelilingnya juga nih ada tombol-tombol nih buat buka bagasi. Kenapa harus di sini? Gue juga nggak ngerti. Ini ada buat hazard, ada mode berkendara. Nah, mode berkendaranya ini lebih banyak daripada mobil sebelah ya. Dia ada beberapa, ada normal, ada eco, ada sport. Bahkan kalau misalnya lo sport aja kurang kencang, nah di sini super sport yang jauh lebih agresif lagi. Terus di sini buat sensor apa namanya? Rem tangan. Bukan rem tangan. Bukan juga, rem parkir yang disentuh gitu. Terus ini buat turunan biar nggak geloyor. Gua ngerti bahasa Inggrisnya apa ya. Ini buat auto hold. Nah, ini ada cup holder lumayan. Ini juga sini tadi kepake banget nih ya. Gue buat naruh dompet, naruh handphone bisa di sini. Ini ada buat kamera 360. Terus ini standar. Apalagi ya, ergonomis. Ini dari setir udah bisa tilt dan teleskopik, jadi udah nggak ada masalah menurut gua. Yang jadi masalah adalah karena ini mobilnya sosokan Eropa, tapi sebenarnya bukan Eropa. Inggris pun sebenarnya dia kanan ya, setir kanan. Tapi entah kenapa sennya kok di sebelah sini gitu. Ini malah wiper. Jadi kan kita kagok. Tadi pas gue mau belok lah malah wiper nyala ya. Sennya di sini. Sosokan banget lu, udah kayak mobil-mobil Jerman gitu ya. Padahal ini kan Inggris gitu. Inggris yang Cina banget gitulah. Tapi ini ada dua. Nah, yang di sini ini buat fitur-fitur canggihnya itu yang adaptive cruise control dan lain-lain, punya semua ada di sini. Sementara di setirnya dia memang terlalu boros. Jadi kenapa harus ada tuas ini? Karena di sini tuh terlalu boros. Menurut gua tombol-tombolnya tuh yang di kanan misalnya buat di entertainment, yang di sini bisa buat aturan fitur-fiturnya. Tapi karena mungkin kurang akhirnya di sini. Di sini juga ada. Jadi ini mobil ini penuh dengan gimmick kalau menurut gua. Ini start engine di sini. Apalagi pengaturan joknya udah elektrik, jadi udah gak ada masalah. Terus joknya juga nih oke, semi bucket. Yang semi bucket lo nggak bisa ngarepin jok yang empuk di jok model begini, tapi ya oke lah. Nih ada jahitan merahnya juga. Terus nah ini biar syutingnya terang, jadi di atas bisa dibuka. Ini gede banget. Jadi ya udahlah. Semua impian lo buat mobil-mobil yang atraktif gitu tuh ada di MG ini lah gitu. Kira-kira kayak gitu. Mesin ya, kalau mesin sebenarnya sama si MG, si Chery Omoda 5 ini 1500 cc turbo yang menghasilkan tenaga 145 horsepower dan torsinya itu 230 Nm. Beda tipis sama si MG-nya. Dan ini mesinnya itu tenaga tadi disalurkan ke roda depan pakai transmisi CVT dengan 9 percepatan. Nah, nggak seperti Omoda 5, ini soal mesin lebih superior dia. Karena walaupun kapasitasnya sama, 1500 cc, tapi tenaga yang dihasilkannya ini lebih besar. Ini 162 PS dan torsinya 250 Nm yang bisa kalian bayangin. Itu bakal enak banget, apalagi transmisinya. Oke lah, di sana 9 speed, di sini 7 speed. Tapi dia udah pakai kopling ganda, dual clutch. Jadi secara traksi itu bakal lebih enak banget. Nah, ini mesinnya tuh kira-kira seperti ini. Dan ini sasisnya keren nih, ada ini mungkin kayak semacam stabilizer kali ya di sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, dari tadi kan kita bahas tuh semua dari kertas ya. Betul. Di jalanan kayak gimana sih gitu. Nah, lo gimana Bri tadi bawa ini, Bri? Kalau bawa ini tadi rasanya sebenarnya fun to drive, cuma apa ya? Remnya itu agak dalam sih, Mas. Jadi digasnya enak tapi di remnya agak kurang. Jadi kayak mau gloyor gitu ya. Dan
Dia cuma 2 mode berkendara. Itu lu kurang puas cuma 2 mode? Ya bisa eco, bisa sport, terus normalnya nggak ada kayak gimana gitu. Kan kalau eco kan jadi kayak pelan banget gitu. Mobil nggak normal berarti ini. Mau sport kekencengan, terus kayak Agung yang normal, tapi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini mobil nggak normal. Gimana? Mobil nggak normal. Kalau ini ya tadi ya dari di atas kertas aja kan secara performa dia lebih oke dari ini. Memang itu berasa. Dan tadi yang lo keluhkan, mode berkendara ini lebih banyak. Lebih banyak. Yang pasti ini mobil normal, karena ada mode normalnya juga. Jadi ada eco, ya kan, ada normal, ada sport. Kalau masih kurang kencang juga, ini kayak gue ulang, tadi kan gue bahas di situ ya. Dia jauh lebih agresif. Ketika kita pakai yang super sport tuh yang di setir itu. Itu mungkin enaknya, sebenarnya kalau macet lo jadi bisa pecicilan lah gitu. Oke. Nggak bakal ketinggalan posisi. Iya, benar. Tapi memang secara handling ini masih agak lebih liar gitu ya, karena ayunannya atau ribonnya tuh lebih apa ya, lebih ngayun gitu. Lebih ngayun. Nah kalau ini handling tuh cukup oke sih. Malah enak ini. Malah enak. Mungkin lebih lebar juga kali bodi Mas ya. Lebar dan kayak lebih pendek. pendek gitu ya. Jadi lebih streamline gitu ya. Udara tuh. Iya. Streamline cuy. Udara tuh lebih gampang lewatnya gitu. Oh iya. Gitu loh. Nggak mentok-mentok. Nggak mentok-mentok kan nabrak-nabrak. Ya kalau ini kan dari sininya aja dia begini. Jadi ini kayak udara dia ngumpul di sini semua nih kayaknya. Iya. Udara dikumpulin. Mau dinilai kali. Ya ini gitulah. Tapi ya secara keseluruhan dua mobil ini sebenarnya sepatu drive ya. Iya benar. Karena dia beneran ya dimensinya kompak, ya kan? Terus ya bobot juga nggak terlalu berat, tapi secara performa dua-duanya oke lah. Dua-duanya oke gitu. Jadi buat yang masih nggak jantungan, yang masih muda, yang masih pengen adrenalinnya terpacu gitu ya ini oke sih. 11-12 lah dua mobil ini. Harga berapa bang? Aduh, Harga. gue paling susah kalau ngomongin harga tuh kayak gimana. Gue demen nih kalau ngomongin harga, soalnya ini. Sebenarnya harga tuh nggak masalah kalau buat gue beri, yang penting murah. Nggak masalah. Sama aja dong. Beneran nggak masalah, yang penting murah. Kalau harga ini lebih kompetitif lah ibaratnya. Oh iya? 399,8. Jadi 399.800.000 untuk on the road Jakarta. Gokil juga ya. Berapa nih? Ini. Nah, mungkin gini ya. Ini kan Inggris cuy, ini Inggris. Jadi agak mahal dikit lah ya, nggak apa-apa lah. Iya. Inggris. Tapi Inggris SGMW, W-nya apa tuh? Ada saik-saiknya juga. Cuman ya karena dia bawa-bawa nama Inggris jadi dari sini paling mahal ya. Harganya kayak mau mirip ini kan. 150 juta lebih mahal dari mobil ini. Dari mobil ini. Tapi tadi kan gue bilang harga nggak masalah, yang penting murah ya. Ini ya, udah. Gitu aja. Apalagi? Yang mau ditanyain apa lagi? Coba. Ngomong belum closing nih. Nggak mau nyoba? Ya mau, pastilah. Gua mau nyoba dong. Siapa tuh berubah pikiran ya kan? Oh iya itu dia. Kalau katanya harga masalah yang penting murah. Biar gua nggak buang-buang duit juga gitu ya. Secara spek sama nih, kenapa bisa lebih mahal gitu, ngapain? 150 juta loh cuy, lo bisa. Tapi 150 juta lebih kenceng, lebih. Iya. Gue sih penasaran jadinya. Lebih kenceng oke sih. Cuman ini bisa gue bikin lebih kencang dari ini kalau dengan budget 150 juta. Yaudah berarti kita tukeran ya. Cobain ya. Iya, gue coba. Pengen tahu gue. Lu mobil Cina aja belagu lu. Kayaknya mendingan yang ini ya, karena jiwa muda itu lebih dapat gitu ya. Lu udah menang itu ya? Kayaknya, ini sih sebenarnya oke lah. Gue cuman duit cuy, ini lebih mahal. Gue udah menang ini emang, gue emang lebih suka yang mahal-mahal sih. Wajib, oke. Kalau gue lebih suka yang, ya gini lah, energik, pecicilan. Jadi di jalanan tuh orang semua pasti ngelihat. Padahal dia nggak tahu harganya berapa ya. Kalau ini tapi sporty banget mas. Iya sih, ini juga terus tampilannya tuh kayak lebih premium gitu kesannya. Oke, mesin juga ini oke, lebih oke, tapi ya
aduh harga nih kayaknya duit pas-pasan nih kan kalau kita kayak gini ya. Tapi ya cobalah penonton, coba lo mau yang mana di kolom komentar Kasih kolom ya. komentar. Iya. Ada pendapat apa juga tulis-tulis ya di Tulis bawah aja ya. di bawah ya, jangan malu-malu. Yoi. Gratis kok ya kan. Ya kayak gitulah. Sekian Jadi, dari kita. Siap. Semoga bermanfaat dan bikin lo nggak ragu lagi gitu ya. Iya, untuk beli. bingung milih mau yang mana Mau nih. yang mana? Karena banyak banget sekarang compact SUV gitu, dan nggak semuanya harus Jepangan gitu. Ini Betul. juga Cinaan juga banyak. Cina juga ternyata sekarang udah gitu. mulai diakui lah ya. Yoi. Apalagi yang gua nggak kurang tahu yang ini. Kalau ini udah Cindo nih. Oh, udah Cindo. Udah produksi lokal. Produksi Yoi. lokal, betul. Biasanya lebih bikin gemes lah gitu. Ya udah gitulah. Iya. Kayak kelar-kelar. Oke, gua Bagja pamit. Gue Brian juga pamit.